Halo semuanya, kembali lagi di Halte 99, tempat pemberhentian sementara untuk menonton alur cerita film. Film yang dibawakan kali ini akan sedikit menantang adrenalin dari film-film sebelumnya. Sekelompok tentara bayaran sedang mengawal kliennya yang berada di segitiga emas. Kliennya sedang melakukan transaksi narkoba dengan kartel terbesar di Thailand. Usut punya usut, mereka tidak berniat melakukan transaksinya dengan benar, melainkan ingin mengambil barangnya saja. Karena di dalam tim terdapat seorang sniper, mereka dengan mudah dapat melumpuhkan para anggota kartel. Perjalanan kabur mereka terbilang lancar, hingga saat akan menuju kendaraan, mereka dikejutkan bahwa salah satu anggota kartel juga memiliki seorang sniper. Para tentara yang terkejut pun langsung merunduk. Di batu sang sniper, salah satu tentara mencoba untuk menjadi umpan, untuk mencari tahu posisi sniper musuh berada. Setelah posisi sniper musuh ditemukan, terjadilah duel antara sniper. Duel terjadi dengan sangat cepat, dan sniper musuh yang ternyata seorang sniper wanita dapat dilumpuhkan. Cerita diawali dengan diperlihatkannya tentara bayaran yang sedang berpesta untuk merayakan keberhasilan misi. Anggota dari tentara bayaran ini terdiri dari Darong sang sniper, Uskup, Petapa, Tank, dan Kesatria. Scenes berpindah sebentar ke seorang pria yang sedang bertarung di sebuah apartemen. Pria itu bernama Calong. Setelah menghabisi targetnya, tiba-tiba ponselnya berdering dan ternyata telepon itu berasal dari asisten Tuan Gala. Dia memberitahu jika pembunuh muridnya telah ditemukan. Tanpa berlama-lama, Calong pun langsung bergegas menuju lokasi yang diberikan. Untuk catatan, murid Calong adalah sniper wanita yang telah dibunuh oleh Darong di segitiga emas pada saat sinawal. Scenes kembali lagi ke sebuah pesta. Saat Darong sedang berada di kamar kecil, dia tiba-tiba diserang oleh orang tak dikenal. Namun dengan keahlian bertarungnya, dia berhasil mengalahkan semuanya. Di satu sisi terjadi penyerangan di ruang utama pesta. Pelaku melemparkan granat yang kemudian disadari oleh Petapa. Petapa dengan sigap menutup granat dengan ember. Tindakan tersebut berhasil meredam ledakan. Akan tetapi Petapa harus kehilangan nyawanya setelah kejadian itu. Seketika, anggota lain langsung bersiaga dan berusaha melumpuhkan pelaku pengeboman. Setelah dirasa aman, Uskup langsung menemui Darong yang berada di kamar kecil. Sedangkan anggota lainnya mengamankan klien dan kabur terlebih dahulu melalui atap. Sesampainya di atap, tiba-tiba Tank tertembak dan Kesatria yang melihat hal itu berusaha menolongnya. Akan tetapi, dia juga ikut tertembak. Darong dan Uskup yang menyusul ke atap dikejutkan dengan tergeletaknya Tank dan Kesatria. Darong yang menyadari jika ada sniper di sekitar mereka langsung menghentikan Uskup yang akan menyelamatkan Kesatria yang sedang sekarat. Setelah Darong menganalisa posisi penembaknya, kita diperlihatkan jika sniper yang menembaki mereka adalah Calong. Calong memiliki ambisi untuk menghabisi mereka semua karena ingin membalaskan dendam atas kematian muridnya. Melihat Uskup yang berlari ke arah Kesatria, Darong langsung berinisiatif untuk menjadikan dirinya umpan. Tindakan itu pun berhasil dan membuat Calong mengincar Darong. Akan tetapi, setelah Darong bersembunyi kembali, Calong menyadari jika Uskup sedang menyeret Kesatria. Tanpa berlama-lama, dia langsung menembak mati Uskup. Sang klien yang dari tadi bersembunyi mulai ketakutan karena melihat satu persatu tentara bayarannya dihabisi. Dia pun langsung berlari tanpa arah yang akhirnya dia juga ikut tertembak. Darong yang melihat kejadian itu semua, emosinya mulai meluap-luap dan berusaha melawan Calong hanya dengan sebuah pistol. Hal itu pun sia-sia karena pada akhirnya Darong pun tertembak. Scenes berlari ke 8 tahun setelah kejadian. Diperlihatkan Darong yang sekarang berprofesi sebagai pedagang mie. Tidak lama berselang, putrinya datang. Dia bernama Sisi. Dengan ekspresi kesal, putrinya langsung pergi ke kamar. Darong yang melihat putrinya seperti itu, teringat kembali kejadian 8 tahun yang lalu, tepat setelah dirinya tersadar di rumah sakit. Istrinya dan Sisi khawatir akan keadaannya. Kemudian Darong yang tersadar tiba-tiba langsung marah dan ingin balas dendam kepada Calong. Dia langsung lari keluar dari rumah sakit dan disusul dengan istrinya dan Sisi. Tetapi naas, saat mengejar Darong, istrinya tertabrak mobil tepat di depan Sisi. Tidak heran jika Sisi membenci Darong hingga saat ini karena menganggap Darong adalah penyebab kematian ibunya. Sisi yang saat ini sudah dewasa memiliki seorang kekasih bernama Saiban. Dia bekerja sebagai agen kurir. Setiap kali Sisi datang ke tempat kerjanya, dia selalu mengatakan jika ingin sekali keluar dari rumahnya dan pergi jauh. Sebelum kembali pulang, Sisi disuruh oleh Saiban untuk mengirim barang ke suatu tempat. Akan tetapi, Sisi tidak langsung pergi ke tempat tujuan pengiriman, melainkan pergi ke toko ayahnya karena ada kiriman bahan mentah yang harus dimasukkan ke toko. Tetangganya yang melihat Sisi sedang kesusahan ikut membantu. Dia menaruh pakaian
paketnya tepat di sebelah paket Sisi. Setelah semua bahan telah dimasukkan, tetangganya berpamitan terlebih dahulu dengan membawa paket yang salah. Sisi yang sudah merasa paketnya terlambat dikirim juga tidak mengecek ulang nama yang tertera di paketnya. Singkat cerita, sang penerima paket komplain kepada sang pengirim jika paket yang mereka kirimkan tidak sesuai dengan pesanan. Sang pengirim yang merasa dibohongi oleh agen kurir langsung menyekap Saiban. Saiban yang nyawanya terancam akhirnya memberitahu jika yang mengirim adalah Sisi. Sisi pun langsung disekap dan rumahnya digeledah. Saat akan memasukkan Sisi ke mobil, tetangganya memergoki mereka. Akan tetapi mereka tidak dapat berbuat banyak. Sesampainya di markas, Sisi melihat Saiban yang terikat dan penuh luka. Akhirnya Sisi memahami jika barang yang dikirimnya kemarin adalah sebuah paket narkoba. Scenes berpindah ke Darong. Dia dikagetkan dengan keadaan rumah yang sudah porak-poranda. Kemudian tetangganya memberitahu jika Sisi telah diculik oleh seseorang menggunakan mobil van. Darong kemudian mencari petunjuk di kamar Sisi. Dia mendapatkan foto Sisi bersama pacarnya. Seketika Darong langsung menghampiri tempat kerja pacar Sisi, tetapi hanya ada bosnya saja. Darong mendapatkan informasi dari bosnya jika Saiban telah menghilang sejak pengiriman paket terakhir. Seketika Darong langsung menghampiri lokasi pengiriman paket terakhir. Di sana dia juga menemukan sebuah mobil van dengan ciri-ciri seperti yang dijelaskan tetangganya. Tanpa berpikir panjang, Darong langsung mengajar seluruh seisi penghuni rumah sendirian. Ternyata di dalam rumah dia menemukan Saiban yang sedang terikat. Saiban juga memberitahu jika Sisi baru saja dibawa pergi. Mendengar hal tersebut, Darong langsung berlari mengejarnya, akan tetapi mobil yang dikendari para pelaku terlalu cepat. Darong langsung berinisiatif mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Saiban. Saiban yang merasa bersalah menceritakan semuanya. Dia juga mau bertanggung jawab untuk menyelamatkan Sisi. Singkat cerita, Darong dan Sabian menemui penerima paket untuk mencari tahu siapa sebenarnya pengirim paketnya. Darong memaksa untuk menelepon pengirim paketnya yang ternyata terhubung ke Tuan Gala, yaitu bandar narkoba kelas kakap di Thailand. Tuan Gala menawarkan pertukaran putri Darong dengan paket narkoba miliknya. Tuan Gala yang kesal karena percakapan telepon barusan, menyuruh anak buahnya andalannya bernama Calong untuk membunuh Darong. Saat Darong sedang di rumah tetangganya untuk memeriksa paket narkoba yang tertukar, ternyata Calong telah membidiknya dari jauh. Calong pun kaget melihat Darong yang masih hidup, padahal dirinya telah menembak tepat di jantungnya ketika 8 tahun yang lalu. Saat Calong akan menembak, mata Darong terkena pantulan cahaya dari teleskop yang menandakan dirinya menjadi target sniper. Saat akan kabur, ternyata sudah ada banyak anak buah Tuan Gala yang mengepung mereka. Singkat cerita, mereka semua berhasil lolos dari pengepungan. Darong kembali ke rumahnya sembari menyiapkan peralatan tempur. Sabian tiba-tiba datang dan menawarkan diri untuk membantu menyelamatkan Sisi. Keesokan harinya, saat akan melakukan pertukaran, Darong dan Sabian terlebih dahulu melumpuhkan para penjaga. Kemudian berjalan ke arah pelabuhan untuk memasuki ruang pertukaran. Saat Sisi yang diancam akan dibunuh, Darong tiba-tiba muncul. Pertukaran pun dimulai. Darong memberikan paket narkobanya yang kemudian dicek keaslian barangnya oleh asisten Tuan Gala. Kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Calong untuk membunuh Darong. Saat akan menarik pelatuknya, tiba-tiba Sabian muncul dan langsung menggagalkan Calong yang membuat tembakannya meleset. Darong memanfaatkan kegaduhan itu dengan langsung membunuh semua pengawal Tuan Gala dan menyelamatkan putrinya. Tuan Gala yang terdesak langsung menyalakan timer bomnya. Akan tetapi, Darong yang merupakan mantan tentara bayaran dapat dengan mudah menjinakkannya. Tuan Gala yang ketakutan menemui Calong dan memintanya untuk kabur bersama dengan dirinya. Tetapi Calong menolak karena dirinya ingin balas dendam kepada Darong. Ketika Tuan Gala akan kabur sendirian, tiba-tiba dirinya tertembak oleh Darong. Saat Darong dan Sisi akan pergi dari pelabuhan, datanglah tetangganya dengan membawa kendaraan untuk kabur. Ketika kendaraan akan berangkat, tiba-tiba tetangganya tertembak oleh Calong. Darong pun langsung menyuruh Sisi dan Sabian untuk pergi, sedangkan dirinya akan mengatasi Calong, orang yang telah membantai seluruh timnya dahulu. Duel maut sniper pun berlangsung sengit karena keduanya diselimuti dengan dendam yang membara. Darong menyadari jika jaring yang keluar dari drum itu dapat meledak. Dirinya langsung mengambil posisi untuk menembak Calong. Tembakan pertama membuat kedua lengan mereka sama-sama terluka. Saat mereka terluka, mereka saling mengenang masa-masa indah bersama orang yang dicintainya. Setelah itu, mereka saling menembak satu sama lain seperti seorang koboi. Kedua peluru mereka saling bersentuhan, akan tetapi peluru dari Darong berhasil mengenai kepala Calong, sedangkan peluru dari Calong mengenai tumpahan cairan. Di akhir film, Darong ternyata masih hidup setelah ledakan itu, dan memilih untuk mengasingkan diri sendirian. Terima kasih telah menonton alur cerita film di Alto99 sampai akhir. Nantikan update video lainnya di channel ini, dan selamat beraktivitas kembali. See you next time.